Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu di sini di diskusi di hari yang ke-9 ya. Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat gitu ya. Semoga seterusnya kita bisa sampai ke hari ke-10 ya. Karena hari ke-10 itu hari terakhir. Sebelum dimulai kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk hari ini yang akan dibahas gitu ya, itu adalah tentang asesmen formatif dan sumatif. Ya, mungkin kemarin itu sudah ada pembahasan tentang asesmen diagnostik ya. Nah, sekarang kita ke asesmen formatif dan sumatif. Nah, pengertian asesmen formatif itu sendiri mungkin Bapak Ibu sudah paham ya. Asesmen formatif merupakan sebuah penilaian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Jadi formatif ini berupa asesmen yang setelah mungkin kalau setelah selesai satu bab gitu ya, atau kalau sekarang disebutnya capaian pembelajaran sudah selesai, maka akan diadakan penilaian asesmen formatif, dan ini boleh dilakukan secara berulang-ulang ya sampai mencapai nilai yang baik gitu ya, yang memuaskan. Nah, yang selanjutnya adalah asesmen sumatif. Nah, kalau asesmen sumatif itu adalah penilaian yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu. Di dalam asesmen sumatif mencakup lebih dari satu pokok bahasan yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari suatu unit pembelajaran ke unit pembelajaran berikutnya. Jadi ini biasanya kalau asesmen sumatif itu seperti tes tengah semester gitu ya. Jadi sudah melampaui beberapa bab. Jadi tidak hanya satu bab. Kalau formatif satu bab, kalau sumatif ya beberapa bab. Terus ada lagi misalnya contohnya apalagi ulangan semester ya, biasanya gitu ya. Atau dan seterusnya. Pokoknya sudah melampaui beberapa bab. Nah, selanjutnya Ibu Bapak, kita diskusi di sini ya dengan pengertian yang tadi saya sebutkan tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Tentunya ada manfaat dari asesmen tersebut ya, manfaatnya. Nah, sekarang siapa yang akan menyebutkan manfaat dari asesmen formatif? Ya, saya Bu Feni. Ya, silahkan Bu Vela ya. Menurut pendapat saya, iya, terima kasih Bu Fen. Saya akan menjelaskan tentang asesmen formatif. Manfaatnya itu yang pertama bisa membantu peserta didik nih Bu Fen dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka dalam topik di suatu pelajaran. Nggak cuma itu, bisa juga membantu mengenali kesulitan peserta didik tersebut. Terus bisa segera dilakukan tindak lanjutnya untuk perkembangan pembelajarannya. Sekian Bu Fen. Terima kasih Bu Vela. Ya, jadi kalau untuk manfaat asesmen formatif itu yang tadi Bu Vela sebutkan ya. Jadi bisa diulang gitu ya kalau memang, jadi kalau ada siswa yang
belum bisa mengerjakan atau belum bisa nilainya bagus, maka akan ditindaklanjuti gitu ya, untuk agar dapat berubah nilainya seperti itu. Selanjutnya yaitu manfaat asesmen sumatif. Silakan, siapa yang mau menyebutkan? Saya Bu Feni. Ya, Bu, Yaitu silakan. untuk asesmen sumatif untuk mengetahui pengukuran kemampuan dari peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian mungkin yang kedua untuk sebagai bahan acuan oleh staf akademik ya untuk menentukan tindak lanjut. Ya. Itu singkatnya Bu Feni. Ya, terima kasih Bu Endang. Sama-sama. Ya, mungkin itu ya. Jadi manfaat asesmen sumatif yang tadi memberikan umpan balik kepada, jadi kalau misalnya untuk kenaikan kelas kan dia bisa lanjut apa enggak gitu ya ke jenjang yang berikutnya, seperti itu. Selanjutnya ice breaking ya, kita ice breaking ya. Bapak Ibu, nah sekarang ini saya punya tiga orang ya, 3 orang nama, Lala, Lili, Lulu. Nah, kalau saya menyebutkan Lala, maka gerakannya begini, gitu ya. Kelihatan kan Bapak Ibu? Ya, Lala. Nah, kalau begini Lili, ya. Kalau begini Lulu, seperti itu. Nah, kalau saya menyebutkan nama, tapi gerakannya bukan Lala, misalnya Lala, tapi gerakannya bukan Lala gitu ya, salah. Saya boleh salah, tapi ibu bapak nggak boleh salah gitu ya. Jadi kalau yang salah nanti akan berhenti, nanti nggak bisa mengikuti permainan berikutnya. Seperti itu ya, Bapak Ibu paham? Paham. Paham ya. Sekarang kita coba dulu ya. Lala. Lala, di atas nih. Lili. Lulu. Nah, Lili. Siapa yang salah? Nggak kelihatan di sini. Ada yang, kalau Lili tuh benernya begini ya. Ada yang salah? Halo? Pada nggak ada semua. Ya. Benar? Ya, lanjut. Lala. Iya, benar. Yang lain, Pak Imam nggak kelihatan? Jadi Lala itu benarnya begini ya. Ya sudah ya. Mungkin itu aja. Jadi biar nggak bosen, nggak jenuh dari tadi. Karena ini sudah, ini ya. Kita lanjutkan aja. Yang berikutnya adalah perlukah asesmen formatif. Dalam asesmen formatif, ya sangat perlu ya, karena dalam banyak hal penilaian formatif adalah salah satu strategi penilaian yang paling menguntungkan. Karena berfokus pada apa yang masih perlu dipelajari dari apa yang seharusnya sudah dikuasai peserta didik. Ini memberikan siswa cukup waktu untuk meningkatkan dan memperoleh informasi dan keterampilan yang diperlukan selama proses pembelajaran di e-learning. Jadi kalau misalnya siswa itu diberikan satu materi dan di tes, selanjutnya tesnya tidak memuaskan, nah berarti kan dia sudah, wah berarti saya nggak bisa nih, ini kurang nilainya, maka diulang lagi gitu ya. Jadi biar dia dari sini dia bisa tahu gitu, ada kontrol gitu ya, bahwa dia tidak bisa di materi ini. Maka untuk selanjutnya ditunda dulu. Jadi harus selesai dulu. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke ruang kolaborasi, diskusi tentang apa saja perbedaan asesmen formatif dan sumatif. Coba kalau untuk asesmen formatif, sebutkan apa saja yang termasuk di dalam asesmen formatif. Ya, Bu. Ya, silahkan Pak Imam. Ya, Pak Imam. Terima kasih, Bu Feni. Ya. Berdasarkan hasil pengalaman saya membaca buku atau lihat-lihat di Google, maka saya bisa dapat menyimpulkan bahwa penilaian formatif itu dilakukan saat proses pelajaran
per unit atau per bab atau per kompetensi tertentu berlangsung. Yang pertama. Ya. Yang kedua, penilaian formatif itu bertujuan untuk mengetahui perkembangan penguasaan peserta didik terhadap unit atau bab atau kompetensi yang sedang dipelajari. Sedangkan yang ketiga, penilaian formatif itu merupakan hasil yang digunakan untuk dasar memperbaiki proses pembelajaran unit atau per bab atau berkompetensi yang sedang dipelajari agar peserta didik mencapai penguasaan yang lebih optimal. Sedangkan yang keempat, penilaian formatif itu merupakan hasil penilaian formatif itu tidak dipakai dalam penentuan nilai rapot. Jadi intinya di dalam penilaian formatif itu hasilnya tidak dipakai dalam penentuan nilai rapot. Itu untuk penilaian formatif. Untuk penilaian yang sumatif, mungkin teman-teman yang lain bisa menyampaikan. Terima kasih Bu Feni. Ya, terima kasih Pak Imam. Selanjutnya adalah penilaian sumatif. Ya, Bapak Ibu, siapa yang mau menyebutkan? Saya Bu Feni. Ya, silakan Bu Siti. Baik. Untuk penilaian formatif sudah disampaikan oleh Bapak Imam. Sedangkan untuk penilaian sumatif antara formatif dan sumatif itu beda. Nah, sekarang di sini saya menyampaikan penilaian sumatif. Yang itu pertama, dilakukan pada akhir pembelajaran per unit, bab, atau kompetensi tertentu. Yang kedua, bertujuan untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik dari pembelajaran yang sudah berakhir. Sedangkan yang ketiga, hasil merupakan bukti mengenai apa yang dikuasai oleh peserta didik. Berikutnya yang keempat, hasil penilaian sumatif digunakan untuk menentukan nilai rapot, naik kelas atau tinggal kelas, dan lulus atau tidak lulus. Itulah penilaian sumatif, Ibu Feni. Ya, terima kasih Bu Siti. Mungkin itu ya, Bapak dan Ibu, perbedaan antara asesmen formatif dan asesmen sumatif. Ini ada di dalam tabel ya, yang tadi disebutkan oleh Ibu dan Bapak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya dengan tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif seperti itu. Selanjutnya silakan untuk menutup acara ini. Terima kasih. Ya, Bu Feni. Ya. Untuk pertemuan hari ini tadi kita sudah membahas masalah asesmen formatif dan sumatif. Kita sudah memahami apa itu asesmen formatif, apa itu asesmen sumatif. Dan kita juga sudah memahami apa sih perbedaan antara asesmen formatif dan sumatif. Mudah-mudahan materi yang disampaikan ini akan bermanfaat kita dalam menjalankan penilaian pada siswa kita. Untuk pertemuan hari ini kita akhiri sekian. Nanti kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.